itu adalah teks yang isinya tentang suatu percobaan. Teks yang isinya tentang mengungkapkan suatu teori. Ya, percobaan itu kan pasti sebelumnya ada teori. Nah, itu yang disebut dengan teks laporan percobaan. Kan setiap teks itu pasti memiliki struktur dan ciri kebahasaan yang berbeda. Coba sebelum lanjut, teks apa aja yang sudah kalian ketahui? Teks apa aja yang belajar di kelas 7? Apa? Teks laporan. Teks laporan. Deskripsi. Teks apa lagi? Persuasi, terus ulasan. Banyak kan jenis-jenis teks itu kan ya. Nah, setiap teks itu memiliki struktur dan ciri kebahasaan yang berbeda. Sudah pasti isinya berbeda. Nah, kalau sekarang akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Yang ke-1 sudah pasti ada judul. Struktur yang pertama itu adalah judul. Judul itu adalah pintu atau muka dari sebuah teks laporan percobaan. Judul harus memperlihatkan fakta yang ingin diungkapkan, jelas, positif, singkat, khas, serta mampu menampilkan kata kunci dari sebuah tulisan. Ya, judul itu yang biasa ada di atas, itu namanya judul. Terus judul itu nggak usah panjang-panjang ya, tapi harus bisa menarik perhatian. Kan biasanya kita kalau misalkan mau baca buku, mau baca laporan apapun itu, mau baca laporan apapun itu, pasti hal pertama yang dibaca adalah judul. Iya kan? Ya. Kan kalau judul menarik, otomatis kita pun jadi ingin membaca lebih dalam kan, ingin mengetahui isi dari buku tersebut. Nah, jadi otomatis judul itu nggak usah panjang-panjang, yang penting menarik, singkat, padat, jelas, bisa mengungkapkan isi dari tulisan tersebut ya. Kalau judul itu nggak usah panjang-panjang. Terus yang kedua ada pendahuluan. Struktur yang kedua itu ada pendahuluan. Nah, bagian ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan percobaan. Di dalam pendahuluan ini isinya ada latar belakang, ada rumusan masalah, dan ada tujuan. Ya, ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang isinya apa? Senang. Latar belakang ini memaparkan hal-hal yang terkait dengan percobaan yang akan dilakukan dan penekanan tentang pentingnya percobaan tersebut dilakukan. Nah, jadi di latar belakang ini bisa diisi dengan pengertian atau pentingnya melakukan percobaan ini apa untuk kehidupan sehari-hari. Manfaatnya apa? Manfaat melakukan percobaan ini apa? Contohnya kan kemarin kita udah Ibu udah ngasih satu teks tentang uji kandungan bahan makanan. Nah, kan kalau misalkan kita mengetahui kandungan dari sebuah makanan, kita bisa hidup lebih sehat.
Ya, kalau terlalu banyak lemak nantinya jadi terlalu gendut. Ya, kan hal yang berlebih-lebihan itu kan tidaklah baik. Jadi di dalam tubuh juga antara protein, lemak, karbohidrat itu sebenarnya ada takarannya per hari. Ya, tidak boleh terlalu banyak memakan lemak. Kan kalau misalkan kita mau diet, kita tuh jadi tahu makanan apa aja yang tidak mengandung lemak. Kita bisa mengetahui hal tersebut karena sebelumnya sudah ada yang melakukan percobaan. Jadi bisa tahu bahwa makanan ini tidak mengandung lemak, makanan ini mengandung apa, baik untuk orang sakit apa gitu kan. Suka ada kalau lagi darah tinggi, jangan makan daging domba, jangan makan jengkol, petai kan kalau darah tinggi, ya. Harus banyak makanan yang apa contohnya, ubi yang kayak gitu kan. Itu tuh sebelumnya sudah ada yang melakukan percobaan. Kalau sebelumnya tidak ada, itu kita gak bakalan tahu kandungan dari makanan tersebut. Ya, jadi di dalam pendahuluan itu isinya apa keuntungan jika melakukan percobaan tersebut bagi masyarakat umum atau bagi pembaca. Terus yang kedua ada rumusan masalah, ada masalahnya, rumusan masalah itu ya. Dipaparkan pertanyaan yang akan dijawab melalui proses dan hasil percobaan berdasarkan kajian teori yang terikat. Ya, jadi rumusan masalah itu masalahnya. Karena tadi membahas tentang kandungan makanan. Nah, masalahnya kita mau menguji makanan apa aja. Ya, kemarin kan yang diuji nasi, kalau nggak salah, terus telur ya, tempe. Nah, kandungan dari nasi, telur, tempe apa? Ya, jadi kita cuma ingin mengetahui 3 aja, nasi, telur, dan tempe. Karena kalau misalkan kita menganalisis atau melakukan percobaan ke semua makanan bakal lama, ya. Jadi dibatasi aja. Jadi masalahnya itu ingin menguji kandungan nasi, tempe, dan telur. Itu bisa jadi rumusan masalah. Dan yang ketiga ada tujuan yang ingin dicapai melakukan percobaan tersebut. Tujuannya apa? Sudah pasti untuk mengetahui kandungan dalam makanan nasi, telur, dan tempe. Kita ingin mengetahui, kan kita melakukan percobaan itu otomatis kita ingin tahu ya. Kalau misalkan tidak ingin tahu berarti nggak usah melakukan percobaan ya. Nah, ditulisnya di dalam di dalam pendahuluan. Di paragraf pertama itu isinya pendahuluan, ada latar belakang, ada rumusan masalah, dan ada tujuan. Terus yang ketiga ada landasan teori. Apa sih landasan teori tadi? Landasan teori itu adalah pemikiran dalam melakukan percobaan agar proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nah, jadi sebelum kita melakukan percobaan itu kita harus memiliki harus cari dulu teori. Ya, harus cari teori. Landasan teori sumbernya, harus tahu sumbernya dari mana landasan teori. Nah, kan kalau uji kandungan makanan berarti teori-teori yang harus diambil itu seperti apa aja yang ada terkandung dalam makanan? Karbohidrat, terus protein, kalsium, lemak. Nah, itu bisa dijadikan sebuah landasan teori. Pengertian lemak, pengertian protein, pengertian
karbohidrat. Nah itu teh kan sebuah teori ya yang sudah ada dari sebelumnya. Bisa kita cari di buku ataupun di media internet, banyak teori mah. Di buku-buku apa aja bebas ya. Kalau nyari landasan teori mah dimanapun ada. Jadi sumbernya teori itu ya, landasan teori itu sumbernya dari mana. Terus yang keempat ada metode apa? Metode penelitian. Metode penelitian. Nah, di sini mah dipaparkan di bagian ini dipaparkan langkah-langkah atau cara kerja percobaan dipaparkan secara mendetail. Cara yang digunakan dalam melakukan percobaan. Nah, ini metode penelitian. Tadi kan kita mau uji kandungan makanan. Nah, cara mengujinya itu bagaimana? Ditulis di sini. Yang pertama, kan kalau uji kandungan makanan biasanya menggunakan cairan-cairan tertentu ya. Menggunakan cairan-cairan tertentu kayak di buku mah kan pakai kertas buram. Terus saya pakai apa lagi? Air garam. Ya, kalau dicelupin itu teh jadi gimana? Kan pernah gening lihat telur yang direndam di air gini. Pernah lihat gak? Di suatu video pernah lihat telur yang direndam di air? Kan ada yang mengambang gini. Terus ada yang retak gini. Itu teh kan sedang melakukan percobaan. Nah, ditulisnya di langkah-langkah atau caranya ditulisnya di bagian keempat. Paragraf ketiga kan yang ke satu, paragraf ke satu pengetahuan, paragraf kedua landasan teori, dan paragraf ketiga baru metode penelitian. Cara-cara yang dilakukan dalam melakukan percobaan, cara-caranya, langkah-langkahnya, bisa juga alat dan bahan dan langkah-langkah. Terus yang kelima ada hasil. Sudah menulis langkah-langkah, baru menuliskan hasilnya. Hasil dari percobaan itu teh kalian dituliskan, tapi hasilnya harus sesuai fakta, harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan percobaan. Jangan cuma lihat Google, tapi emang harus benar-benar melakukan percobaan. Contohnya kalian pernah melakukan percobaan apa aja coba? Pernah melakukan percobaan nggak? Pernah nggak? Kalau ibu mah dulu kan pernah melakukan percobaan menanam toge di sebuah aqua. Jadi kan di sebuah aqua tanpa tanah, ya tanpa menggunakan tanah kan, tapi menggunakan kapas. Hanya menggunakan kapas, air, dan aqua gelas. Itu teh ibu teh sedang melakukan percobaan. Nah, hasilnya dituliskan. Kan kalau bikin toge itu ada yang harus kena cahaya, ada juga yang enggak. Nah, itu teh kalian sedang melakukan percobaan. Bagaimana perkembangannya antara toge yang terkena cahaya dan toge yang tidak terkena cahaya? Ternyata hasilnya toge yang terkena cahaya tumbuhnya lebih cepat dibandingkan toge yang tidak terkena cahaya. Itu tujuan melakukan percobaan itu untuk membuktikan suatu teori. Tapi hasilnya itu pasti akan berbeda-beda. Mungkin ada yang sama, tapi juga pasti akan ada yang berbeda. Nah, hasil ditulis di sesudah metode penelitian. Setelah itu baru kesimpulan. Kita tahu lah ya simpulan mah. Kesimpulan dari percobaan tersebut. Dan yang terakhir ada daftar pusaka.
Daftar apa? Pustaka. Ada yang tahu apa daftar pustaka? Daftar pustaka itu adalah sumber, bisa, terus rujukan atau referensi. Kan tadi kalian nyari teori itu bisa di buku, bisa di Google, bisa juga dari pendapat orang lain. Ya, teori itu bisa dari mana aja. Nah, ditulis kalian di daftar pustaka. Sumber itu dari mana? Kalau di Google ditulis linknya. Kalau misalkan dari buku ditulis bukunya. Judulnya aja, nggak usah sama isinya, terlalu banyak. Ngerti? Nah, ini struktur teks laporan percobaan. Apa aja cina teks strukturnya? Judul. Metode penelitian, hasil, kesimpulan, dan akhir daftar pustaka. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham berarti ya? Insya Allah. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita ngerjain tugas. Ya. Tugasnya menelaah struktur teks laporan percobaan. Menelaah struktur, Ibu ada 1 buah teks laporan percobaan. Ya, nanti dibagi kelompok berapa orang ya? 3 orang aja. So, bikin kelompok 3 orang. Kelompok 4 hadir. Kelompok 5 hadir. Kelompok 6 hadir. Ada 6 kelompok. Nah, di dalam kertas ada 1 buah teks laporan percobaan tentang uji kandung uji kandung bahan makanan. Nah, tugasnya sama kalian coba telaah struktur dalam teks laporan percobaan yang sudah Ibu berikan. Ya. Ditulis di buku. Tugasnya ditulis di buku. 1 kelompok tulis 1 buku aja. Selamat mengerjakan. Waktu 20 menit cukup? Cukup. So, selamat mengerjakan.
Mau ada yang, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa